Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Sukabumi, yang saya hormati Badan Pertanahan Nasional Kota Sukabumi yang bisa hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati para pimpinan organisasi tani, organisasi mahasiswa yang pada kesempatan ini bisa hadir di tengah-tengah kegiatan yang kami selenggarakan antara fraksi rakyat dan majelis hukum HAM pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Sukabumi. Yang saya hormati juga buat panitia dan kawan-kawan dari kelompok tani dari kawasan Sukabumi Utara. Yang perlu saya sampaikan bahwa pertama, kalau BPN Kota Sukabumi alhamdulillah hadir. Kalau BPN Kabupaten Sukabumi terkonfirmasi tadi jam 1, katanya pejabatnya nggak ada. Kan gila itu, masa kantor segede itu nggak ada pejabatnya, itu namanya gila ya. Kan kadang gilanya situ kalau kita datangin salah ya, kita datang beramai-ramai ke kantornya itu salah, diundang nggak datang, itu kan gila. Orang gila semua itu yang satu gedung itu. Kalau dari pejabat yang lain ya memang mentalnya sama sih. Kalau yang pejabat kan negara itu kan harus hadir untuk rakyatnya. Jadi yang pejabat yang nggak hadir hari ini biar nanti sampaikan saja bahwa mentalnya mental gila semua. Yang pertama. Yang kedua, bahwa hari ini kita mengadakan kegiatan ini adalah dalam rangka membicarakan tentang ide tentang reforma agraria. Bahwa kawan-kawan semua harus ketahui bahwa berbicara tentang reforma agraria itu adalah tentang ruang hidupnya manusia. Itu yang paling penting, tentang ruang hidup dan kehidupan. Maka kalau kita bicara tentang reforma agraria itu dari rahim sampai kembali ke liang lahat tanpa habisnya, sampai kehidupan, sampai dunia ini berakhir, baru selesai kita bicara tentang reforma agraria. Seperti disampaikan itu karena dua hal yang paling pokok yang kita pahami, yang harus kita ketahui, bahwa dua hal saja itu kita berbicara tentang ketersediaan pasokan makanan dan ketersediaan tempat tinggal. Itu semua membutuhkan tanah. Itu yang paling penting, karena semuanya membutuhkan tanah. Makanya bicara tentang reforma agraria ini adalah tentang kehidupan manusia di alam dunia ini sampai kiamat nanti. Itu adalah pemikiran ide dasar kami tentang reforma agraria. Terus berbicara tentang reforma agraria di perkotaan, walaupun hari ini kita mengundang pejabat baik kota maupun kabupaten, karena kalau perkotaan kita bicara tentang ruang hidup masyarakat perkotaan. Daerah yang kumuh, tempat parkir, lihat saja kalau kali ini saya sampaikan bahwa karena tidak ada ruang hidup di kota, di depan Masjid Agung itu kan ruang publik. Coba lihat parkiran mobil siapa semua yang ada di depan Masjid Agung.
Coba kalau masyarakat yang parkir di situ pasti diusir. Ini kita bicara tentang keadilan. Itu ruang hidup, tentang ruang hidup masyarakat perkotaan. Jalan Ahmad Yani itu jalan provinsi, masa jalan umum statusnya sepanjang jalan itu tempat parkir semua. Terus jalan kaki di mana? Itu kan habis semua, itu di perkotaan. Mungkin selain itu kebetulan hadir juga dari BPN Kota Sukabumi, kan kita bisa tahu berapa jumlah tanah yang ada di kota, kan gitu. Tapi kan pemerintah kota juga nggak tahu juga berapa luas kepemilikan tanah pribadi di kota. Yang paling banyak memiliki tanah punya siapa, tinggalnya di mana. Sementara masyarakat perkotaan saja mau bangun rumah di bantaran rel kereta. Institusi pemerintah yang punya tanah yang paling luas di kota siapa? Lembaga mana? Itu kan persoalan ruang hidup dan masalah kepemilikan penguasaan tanah yang tidak adil itu di kota. Belum lagi kita bicara tentang persoalan yang lebih luas di Kabupaten Sukabumi. Makanya susah kita undang, mereka susah hadir karena sumber masalahnya di situ. Sumber masalah pertanahan itu di BPN, terutama masalah-masalah konflik yang ada di Kabupaten Sukabumi. Makanya hari ini kita berupaya menjadi orang-orang yang saya hanya orang-orang yang punya jiwa besar, punya semangat yang luar biasa, yang mau, bahkan hanya orang-orang yang punya semangat yang luar biasa dan mempertaruhkan segala urusannya untuk berbicara tentang kehidupan manusia, yaitu fokus di persoalan agraria ini. Tidak semua orang yang mau ketika kita mendiskusikan persoalan ini, mereka menganggap ini adalah hanya sebuah pembicaraan yang tidak penting. Tetapi tanpa sadar, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, tidak sadar bahwa yang kita butuh adalah ruang hidup. Ruang hidup itu kita bicara tentang tanah, air, dan udara. Jadi selama masih ada kehidupan, ya bicara tentang masalah ini tidak ada tuntasnya. Tetapi yang paling penting bagaimana kita mendorong pemerintah mau melaksanakan agenda-agenda reforma agraria ini secara berkeadilan. Karena reforma agraria itu adalah persoalannya adalah kepemilikan penguasaan tanah yang timpang dan yang tidak adil. Itu yang jadi masalah. Saya yakin kawan-kawan atau siapapun yang hadir di tengah-tengah ini belum tentu juga orang tuanya memiliki tanah hak milik yang membangun rumah di atas tanah hak miliknya. Belum tentu juga yang hadir di sini semuanya di situ. Karena negara tidak adil mendistribusikan tanah itu terhadap rakyatnya. Negara itu hanya mau berbisnis tanah dengan pengusaha. Masyarakat hanya menjadi objek. Karena ketika masyarakat, mungkin nggak tahu kalau di kota, BPN kota, kalau di kabupaten itu kalau masyarakat datang bikin sertifikat itu paling cepat 6 bulan. Permohonan pengakuan hak kalau di kabupaten, nggak tahu kalau di kota, itu paling cepat 6 bulan, paling lama entah berapa tahun. Tapi kalau yang datangnya pengusaha
paling lama 2 minggu selesai sudah itu surat. Nah, ini adalah persoalan mental yang terjadi di pelayanan birokrasi kita. Maka hari ini kita berharap ada sebuah gagasan, ide dari kawan-kawan semua bagaimana mendorong proses reform Indonesia ini bisa berjalan sesuai dengan amanat undang-undang. Selanjutnya adalah bagaimana kita merekomendasi bahwa reforma agraria ini menjadi agenda nasional, sudah menjadi agenda politik, agenda nasional Presiden Jokowi sejak periode pertama. Tetapi faktanya isu atau agenda 9 juta itu, 9 juta hektar itu sampai saat ini yang terbagi 9 juta hektar tanah untuk rakyat yang menjadi janji politik itu sampai saat ini kita bisa ketahui bahwa 4,5 juta itu adalah legalisasi aset, sementara tidak akan menyelesaikan persoalan konflik struktural di bawah. Sedangkan tentang redistribusi tanah terhadap masyarakat yang tak bertanah mendapat kuota cuma 1,4 juta untuk seluruh Indonesia tentunya. Makanya untuk hari ini, kegiatan ini kita sengaja memberikan ruang kepada kawan-kawan perwakilan pimpinan organisasi baik tani maupun mahasiswa untuk memberikan pandangan bahwa bagaimana kita mendorong percepatan ini, karena yang selama ini terjadi prosesnya itu tidak melibatkan partisipasi publik, tidak melibatkan partisipasi dari masyarakat, khususnya organisasi-organisasi yang konsen di persoalan agraria. Kelompok masyarakat itu dalam tim percepatannya itu memang sengaja dibentuk ada, tetapi pada prakteknya, faktanya usulan dan partisipasi dari masyarakat itu belum ada juga yang terrealisasi. Ada yang terrealisasi itu adalah sistemnya pesanan dari pusat. Contoh kasus kalau di Sukabumi di 2021 itu ada 3 lokasi prioritas penyelesaian konflik, tetapi sampai saat ini tidak ada titik temunya. Yang diselesaikan itu yang pesanan dari mantan menteri, karena ini yang persoalan menjadi masalah. Maka hari ini kita sudah berupaya mengajak semua pihak dan para pihak yang berkepentingan, yang memiliki kepentingan dalam hal kebijakan, kita mengajak untuk berembuk, berdiskusi bagaimana mencari jalan yang terbaik. Tetapi faktanya memang seperti ini. Jadi ketika kadang-kadang kita yang datangin ke kantornya masing-masing, ya faktanya memang seperti ini. Karena hari ini kita undang dari kemarin, kan nggak ada juga yang hadir. Ya itu memang menjadi pengantar yang ingin saya sampaikan dengan agenda kegiatan hari ini. Yang paling poinnya penting bagaimana untuk wilayah perkotaan, penataan persoalan di kota tentang reforma agraria, yaitu kumuh di wilayah-wilayah tertentu, tidak adanya ruang untuk para pejalan kaki, kepemilikan tanah
orang Sukabumi yang tidak pasti, sementara kepemilikan yang sifatnya abstente itu di kota Sukabumi sangat luar biasa. Kalau di kabupaten persoalannya lebih kepada persoalan konflik di wilayah-wilayah pedesaan, wilayah-wilayah yang hari ini hadir juga kita para petani, dan memang inilah fakta-fakta yang terjadi hari ini, bahwa petani yang hadir hari ini mereka hanya mengadu nasib, mempertahankan nasibnya di atas lahan yang tidak jelas statusnya, yang tidak diberikan status yang pasti oleh negara kepada petani. Maka ini menjadi sebuah catatan buat kita semua, terutama kawan-kawan gerakan yang hadir pada kesempatan ini, bagaimana kita sama-sama mendorong, memperjuangkan hak-hak kaum tani yang hari ini banyak yang mengalami masalah. Begitu nanti ada dari kawan-kawan gerakan yang hadir pada kesempatan ini untuk memberikan pandangan, pendapat, ide dan gagasannya, dan nanti kita rumuskan bersama-sama, dan kedepannya kita mengambil langkah perjuangan yang bersama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim, billahi hayatul wallahu hayatul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.